Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk Anda semua yang kembali lagi bersama-sama dengan pelayanan kami, Bible Independent Church. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat bertemu kembali lagi di hari Minggu ini, yaitu 21 Februari 2021. Tidak terasa kita sudah berada di minggu yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur karena pimpinan Tuhan dalam hidup kita selalu nyata, Tuhan selalu menolong kita, dan terlebih kita selalu dibawa dalam kebenaran-kebenarannya, berjalan semakin lama semakin dekat. Itu sebabnya kami, Bible Independent Church, hadir dengan sound doctrine untuk memberikan pelajaran-pelajaran, memuridkan orang lain, supaya apa? Supaya hidup Anda bisa menjadi seorang murid dan bisa memuridkan orang lain. Baik, saya ingin menyapa semua yang sudah hadir pada sore hari ini dalam pelayanan kami dari Sydney jam 5, kemudian ada Ibu Renata Tangkilisan di Belanda saat ini jam 7 pagi. Terima kasih. Selamat pagi untuk Bu Renata. Ada Tesalonika Dumais jam 8 waktu Tallinn. Terima kasih Tessa, pagi hari juga. Kemudian ada Ibu Marcella dari Manado, tepatnya jam 2 siang. Selamat siang. Pak Engels Mambu ada di Tondano juga jam 2 siang. Ibu Christine ada di Batam waktu Indonesia bagian Barat jam 1 siang. Kemudian ada Ibu Oike Abram yang juga ada di waktu Indonesia bagian Barat jam 1 siang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama berada di dalam live streaming kami. Kalau Anda ingin bergabung, saya sudah menyediakan password dan ID-nya, atau Anda tinggal klik saja di dalam link yang sudah saya berikan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dan setiap kali engkau ada di ibadah BIC, pasti kita akan menyanyikan lagu-lagu himne. Mengapa? Karena saya ingin kita menghormati Tuhan dengan cara yang benar. Lagu-lagu himne adalah lagu yang kita nyanyikan untuk Tuhan. Jadi bukan memelas untuk diri sendiri, untuk sesama, tapi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan pujian yang berkata, meski tak layak diriku. Saya buka dulu untuk syairnya supaya kita bisa mengikuti. Saudara bisa nyanyi tapi jangan dibuka mikrofonnya yang ada ya, supaya tidak saling berkejar-kejaran ya. Mari kita nyanyikan pujian ini.
syair-syair tadi engkau perhatikan, lagu ini berkata bahwa kita ini orang-orang yang tidak layak, ya. Tetapi kita dilayakkan karena darah Yesus. Gitu. Jadi ini akan menguatkan iman kita bahwa hanya oleh darah Yesus kita ditebus dan kita bisa datang kepada Tuhan karena darah itulah yang membasuh kita. Puji Tuhan, ya, kata-kata yang sangat indah sekali, memberikan kekuatan, membangkitkan iman kita. Ini yang saya katakan pujian-pujian yang dari kita nyatakan kepada Tuhan sebagai pernyataan iman. Lalu lagu yang berikut lagi kita akan nyanyikan bicara tentang bagaimana rahmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita. Gitu. Hanya karena rahmat Allah kita diselamatkan, kita ditebus, bukan karena kebaikan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Heran Allah memberi rahmatnya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmatnya hatiku beriman. Amin. Dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia. Sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajahnya, ya Tuhan. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu harinya kelak membalik Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Amin. Puji Tuhan. Saudara, lagu ini berkata
bahwa Tuhan akan menjaga kita sampai pada harinya. Jadi Dia selamatkan, maka Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak atau terlepas dari iman percaya kita. Itulah Tuhan kita yang baik. Nah, hari ini kita akan berdoa untuk doa pembukaan. Saya akan minta Ibu Christine dari Batam. Silakan Ibu untuk berdoa dalam ucapan syukur dan membuka pertemuan ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hidup yang kekal, anugerah kasih setiamu kepada kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tubuh, roh, dan jiwa kami. Bapa, kembali kami hadir dalam Zoom meeting ini. Bersatu untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari permulaan, pertengahan, dan sampai ke akhirnya. Demikian juga dengan firman yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah Engkau memateraikannya di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga itu menjadi pakaian hidup kami. Sehingga kami boleh mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami bawa hidup kami sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Christine. Dan saatnya kita dalam setiap ibadah BIC kita akan membaca yaitu Amsal dan kita membaca Mazmur. Saya akan minta Tesalonika Dumais, would you like to read Proverbs chapter 21? Ya. Kemudian nanti saya akan minta Timothy akan membaca Mazmur pasal yang ke-23 sesudah itu ya. Jadi bisa disiapkan. Timothy akan membaca Mazmur pasal ke-23, ini Mazmur yang spesial. Dan Tessa akan membaca Proverbs chapter 21. Silakan Tessa. Bisa dengar? Ya. Oke. Aku mau itu ya reading in English. Proverbs 21. In the Lord's hands the king's heart is a stream of water that he channels towards all those who please him. A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Haughty eyes and a proud heart, the unplowed field of the wicked produce sin. The plans of a diligent leads to profit, as surely as haste leads to poverty. A fortune made by a lying tongue is a fleeting vapor and a deadly snare. The violence of a wicked will drag them down, for they refuse to do what is right. The way of the guilty is devious, but the conduct of the innocent is upright. Better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. The wicked crave evil, their neighbors get no mercy from them. When a mocker is punished, the simple gain wisdom, but pay attention to the wise, they get knowledge. The righteous one takes notes of the house of the wicked and brings the wicked to ruin. Whoever shuts their eyes to the cry of the poor will also cry out and not be answered. A gift given in secret soothes anger, and a bribe concealed in the cloak pacifies great wrath. When justice is done, it brings joy to the righteousness, but terror to evildoers. Whoever strays from the path of prudence comes to rest in the company of the dead. Whoever loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and olive oil will never be rich. The wicked becomes a ransom for the righteous, and the unfaithful for the upright. Better to live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife. The wise store up choice foods and olive oil, but fools gulps theirs down. Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. One who is wise can go up against the city of the mighty and pull down the stronghold in which they trust. Those who guard their mouth and tongues keep themselves from calamity.
The proud and arrogant person, mocker is his name, behaves with insolent fury. The craving of a sluggard will be the death of him, because his hands refuse to work. All day long he craves for more, but the righteous gives without sparing. The sacrifice of the wicked is detestable, how much more so when brought with evil intent. A false witness will perish, but a careful listener will testify successfully. The wicked put up a bold front, but the upright give thought to their ways. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Alright, finish. Dan Timothy, Mazmur 23. Mazmur 23, ya, silakan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Dan sebenarnya ini Mazmur 23 ini kan adalah bagian dari ayat hafalan kita ya. Dan kita sudah menghafal ini dengan baik karena ada yang sudah dari sekolah minggu. Saya terus terang dari sekolah minggu dari kecil sudah menghafal ayat ini. Sampai sekarang saya masih ingat terus. Sekarang kita akan terus dengan memorizing verses atau ayat hafalan. Saya munculkan dulu supaya kita akan selalu ingat ya. Yohanes 3 ayat 16 ini sudah tahu kan semua ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 sudah tahu juga, gampang. 1 Petrus 5 ayat 7 bisa tanpa membuka Alkitab. Coba 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Oke. Kemudian ayat yang gampang lagi, Filipi 4 ayat 19, ayat 13 bilang apa? Bilang apa? Aku dapat ditanggung di dalam Kristus. apa? Bagaimana? Ulang, Pak Engels. Segala perkara dapat kutanggung dalam perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini nggak boleh dilupakan ini karena bicara mengenai iman dan keselamatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Usahamu Itu bukan pekerjaan. usahamu. Pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Bahasa Inggrisnya, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Nah, ini kemudian Romans 9:10. Ini sema, pengakuan iman kita. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan benarkan, dan dengan mulut engkau mengaku imanmu dan diselamatkan. Nah, yang gampang ini Lukas 1 ayat 37.
Sebab bagi Allah bagi Allah tidak ada yang tidak ada yang mustahil. Kemudian Filipi 4, 6-7. Janganlah khawatir kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan Doa dan syukur. semua. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Matius 7 ayat 7. Gampang. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur tadi sudah. Kemudian Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bukan. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 dulu. Bilang apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17-nya, dengan demikian tiap-tiap manusia Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kemudian Matius 18 ayat 20, gampang ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ya. Titus 1 ayat 9. Nah ini. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai ajaran, dengan ajaran yang sehat, dan supaya dia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan para penentangnya kan. Ada 4 poin di situ ya, gampang ya. Nah ini yang kemarin Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik. Saya ingin nyapa dulu. Oh, ini ada Ibu Rina ini. Sepertinya dari koneksi. Oh ya, tadi soalnya bolak-balik tadi. Dari mana ini? Sintang. Wah, puji apa Tuhan. Kabarnya di Sintang? Gimana kabarnya Bu Rina? Sintang. Puji Tuhan, baik Pak. Cuman ini koneksinya suka hilang-hilang. Nggak ada gambar, nggak ada gambar ini atau nggak ada foto, nggak ada video. Coba kan, tapi ternyata itu baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Kelihatannya koneksinya memang agak susah. Saya bilang sama Ibu Rina memang harus beli nih signalnya nih. Ya, oke, signalnya agak susah di putus-putus. Saya kadang nggak semua suaranya lengkap kedengaran, suka nggak putus-putus sinyalnya. Betul, ini bagus tapi tadi iya. Ya. Lalu ada Ibu Rike ini di Manado ya. Terima kasih Ibu Rike sudah bersama-sama dengan kami. Tadi ada Ibu Lina ya tadi ada masuk tapi terputus lagi, mungkin signal juga. Kemudian ada Ibu Oike juga. Tadi ini sudah terputus ini. Signal mungkin ya. Jadi biasanya ada kesulitan, tapi tidak apa-apa.
kita tetap menyambut mereka. Nah ini Bu Rina masuk masuk lagi. putus nyambung. Kita tetap menyambut Ibu Lina, Ibu Oike, dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung lagi bersama-sama. Tidak apa-apa kalau Anda kesulitan, Anda bisa mencari akses yang lebih baik, entah melewati Facebook Live. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hari ini Pastor Erna akan berbicara mengenai satu kebenaran yang baru yang akan kita pelajari bersama-sama. Tapi kita akan nyanyikan dulu satu pujian, ya. Betapa indah harinya. Sebelum kita masuk dalam pujian. Ini lagu ini bicara mengenai bagaimana hari di mana kita memilih penebus menjadi hari yang bersukacita sekali, yang mendatangkan sukacita bagi kita. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mohon mikrofonnya dimatikan, saudara bisa nyanyi dari tempat saudara, ya. Saya pasang lagunya. Ibu Renata akan berdoa untuk firman Tuhan, lalu saya serahkan kepada Pastor Erna Dumai. Silakan Bu Renata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati, di mana ibadah Bible Independent Church Sydney dan sekarang ini dalam kami saatnya untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang akan disampaikan oleh Pastor Erna Dumai SH bisa menjadi firman yang memberikan kami kekuatan, selalu memberikan kami lebih mengerti akan isi hati-Mu,
Berbicaralah melalui Roh Kudus yang selalu senantiasa yang ada di dalam hati kami. Kami mohon kepadamu memberkati Ibu Erna yang akan memberitakan firman di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Ibu Renata. Saudara-saudara, mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat 2 Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan surat ini ditujukan kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Timotius adalah seorang gembala yang masih muda. Yang saat itu Timotius sedang menggembalakan jemaat di Efesus selama kurang lebih hampir 4 tahun. Timotius ini adalah partner pelayanan dari Rasul Paulus di dalam perjalanan misionaris yang kedua dan ketiga, itu ada di Troas, di Filipi, dan di Korintus. Jadi, Timotius ini tidak asing dengan jemaat di Efesus. Timotius ini menetap dan melayani bersama dengan Rasul Paulus di Efesus. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius sebagai anak rohaninya dengan tujuan untuk memberi semangat dan semangat untuk menghadapi segala kesulitan, segala rintangan, segala tantangan di dalam pelayanannya di Efesus. Saudara-saudara, surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Dari dalam penjara yang pengap dan tertutup atau penjara isolasi yang dikenal di masa kini. Dan surat 2 Timotius ini ditulis sebelum kematiannya tahun 67 Masehi. Surat 2 Timotius ini adalah merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum kematiannya. Surat 2 Timotius ini bagaikan sebuah wasiat atau will dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius, karena Paulus merasa bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Sehingga Paulus mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan Timotius kepada kemungkinan terburuk, termasuk memberikan semangat agar Timotius tetap berdiri teguh di atas sound doktrin atau pengajaran yang sehat. Paulus ini mengetahui bahwa Timotius akan menghadapi situasi yang sulit sesudah kematian Rasul Paulus. Oleh karena itu, Paulus berkeinginan agar Timotius tetap meneguhkan hatinya di dalam pelayanannya, tetap fokus, tetap setia untuk memberitakan sound doktrin. Apapun yang terjadi atau tetap berdiri teguh pada sound doktrin, meskipun Timotius menghadapi tantangan dan rintangan di dalam pelayanannya. 2 Timotius 4 ayat 1 berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. 2 Timotius 4 ayat 1 King James Version, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom.
Saudara-saudara, di dalam King James Version kita menemukan kata charge. Kata charge ini adalah merupakan istilah dari ilmu hukum. Kata charge ini diterjemahkan dari kata diamartiromai, yaitu bersaksi di bawah sumpah di depan pengadilan. Saudara-saudara, jadi kalau saudara menjadi saksi di sebuah pengadilan, saudara akan ditanya, apa agamamu? Karena kalau misalnya Anda menjawab Kristen, maka engkau akan disumpah di atas Bible itu. Sehingga kesaksianmu itu merupakan engkau akan berbicara tidak bohong ataupun tidak mengada-ada di depan pengadilan. Jadi gambarannya seperti ini. Paulus memanggil anak rohaninya yang masih muda, yaitu Timotius, untuk datang di depan kursi pengadilan Allah. Dan Paulus meminta kepada Timotius untuk bersumpah di hadapan Allah bahwa Timotius akan mengemban tugas pemberitaan sound doctrine itu dengan fokus, dengan setia. Meskipun Paulus nanti sudah tidak bersama-sama dengan Timotius lagi. Situasi ini, saudara-saudara, hampir sama dengan situasi nanti saat orang-orang percaya itu berdiri di depan kursi pengadilan Kristus atau bema. Itu ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Atau saat orang-orang yang menolak Kristus itu berdiri di depan pengadilan tahta putih. Itu ada di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Jadi Allah dan Tuhan Yesus itu adalah saksinya bahwa Timotius itu akan selalu memberitakan sound doctrine dengan fokus, dengan setia, dengan sekuat tenaga. Saudara-saudara, pemimpin rohani bisa datang dan pergi, tetapi kesetiaan kita kepada sound doctrine adalah sebuah ketaatan yang mutlak. Amin. Amin. Ketika Paulus mengatakan perkataan ini, 2 Timotius 4 ayat 1 ini, maka Paulus itu sebenarnya sedang memberikan sebuah mandat kepada Timotius. Paulus ini adalah panglima perang. Dan Timotius ini merupakan perwira lapangan yang berada langsung di medan pertempuran. Ketika Paulus menggunakan kata kerja diamartiromai, maka Paulus sedang meminta kepada Timotius untuk fokus, untuk setia, dan jangan sampai perhatiannya itu terbagi mengenai tugas yang dia sedang kerjakan itu. Lalu, apa fokusnya? Fokusnya itu adalah memberitakan sound doctrine. Apapun yang terjadi, Paulus akan pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi sound doctrine harus tetap diajarkan. Sound doctrine harus tetap diteruskan. Situasi boleh berganti. Keadaan boleh berubah. Tetapi berita firman Allah itu bersifat kekal. Bersifat tetap, yaitu pengajaran yang sehat. Amin. Terjemahan lain dari 2 Timotius 4 ayat 1 ini ada berkata demikian. I solemnly charge you as one who is living in the presence of our God, even Christ Jesus, the one who is on the point of judging the living and the dead. I solemnly charge you as not only living in his presence, but only by his appearing and his kingdom. Jadi perkataan I solemnly charge you artinya Paulus secara serius dan sungguh-sungguh meminta kepada Timotius untuk melakukan pelayanannya dengan setia, dengan fokus, dan dengan hati-hati. Paulus meminta Timotius untuk berani, untuk memberitakan dan meneruskan sound doctrine tanpa takut kepada siapapun.
Oleh karena Kristus itu yang akan menjadi hakimnya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan itu harus diberitakan dengan berani. Ada atau tidak ada Rasul Paulus. Dan Timotius harus sungguh-sungguh memberitakan sound doktrin atau ajaran yang sehat itu. Lalu, apa yang menjadi inti dari perkataan Paulus kepada Timotius dari 2 Timotius 4 ayat 1 ini? Paulus meminta kepada Timotius dengan sangat atau dengan serius, bahkan dengan sumpah, agar Timotius preach the gospel, memberitakan Injil, bukan sembarang Injil, tetapi sound doctrine, ajaran yang sehat atau didaskalia. Saudara-saudara, pesan yang sama juga diberikan kepada kita hari ini. Pesan itu adalah pesan yang sangat mendesak. Pesan itu berbunyi, beritakan Injil, beritakan sound doktrin. Apapun yang terjadi, kita harus setia, kita harus fokus, kita harus berani untuk memberitakan sound doktrin. Lalu, siapa yang menjadi jaminan kita ketika kita memberitakan sound doktrin? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita memberitakan tentang Kristus, dan Kristuslah yang menjadi jaminan bagi semua pelayanan kita. Tugas kita adalah dengan setia fokus untuk memberitakan, untuk meneruskan sound doktrin itu. Yesus mengajarkan sound doktrin kepada para murid. Kemudian para murid meneruskan sound doktrin itu kepada orang-orang yang mereka percayai. Dan salah satu orang yang maksud saya salah satu rasul yang Tuhan pilih untuk meneruskan sound doktrin ini adalah Paulus. Paulus menerima sound doktrin itu dari Tuhan Yesus Kristus secara langsung. Dan Paulus meneruskan sound doktrin itu kepada Timotius. Timotius meneruskan sound doktrin itu kepada orang yang dapat dipercayai, termasuk kita yang mendengar saat ini. Amin. Maka saudara-saudara, kita harus meneruskan sound doktrin itu tanpa kompromi, saudara-saudara. Memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan, sebuah urgensi. Hari ini Tuhan sedang memanggil kita. Panggilan itu dinyatakan di dalam ayat tadi, di dalam 2 Timotius 4 ayat 1. Kita bersumpah serta setia di hadapan Allah. Kita seolah-olah sedang berdiri di depan pengadilan Kristus. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk setia, untuk fokus mengemban tugas itu. Yaitu tugas apa? Pemberitaan Injil. Tugas ini harus kita lakukan karena ini merupakan sebuah urgensi. Apapun keadaannya, apapun situasi kita, kita harus tetap memberitakan sound doktrin. Kita harus tetap memberitakan sound doktrin, saudara-saudara. Tidak ada satu ruang apapun yang tersisa di dalam kehidupan kita tanpa kita memberitakan sound doktrin. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 2. Maksud saya 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi, beritakan sound doktrin. Beritakan sound doktrin apapun situasi keadaan kita. Nyatakan dan singkapkan pengajaran yang salah. Kita harus expose segala penyesatan-penyesatan yang ada di dalam gereja. Tegur dan nasihatilah dengan sabar. Ajarlah sound doktrin dimanapun. Kami mendengar sound doktrin itu dan kami akan terus mengkampanyekan. Kami akan terus mendengungkan sound doktrin ini. Amanat dari Tuhan Yesus adalah muridkan,
baptislah dan ajarlah mereka. Itu ada di dalam Matius 8 ayat 19 sampai 20. Saudara, tanpa engkau menjadi murid, engkau tidak mampu untuk memuridkan orang lain. Be disciple and to make disciple. Tuhan Yesus sudah memilih muridnya yang dia percayai. Dan Tuhan Yesus mempunyai berapa murid? Cuma 12, saudara-saudara. Dan satu itu pun gagal. Kemudian Tuhan Yesus memilih murid yang dia percayai, yaitu namanya Paulus. Paulus diajar langsung oleh Tuhan Yesus, oleh guru agungnya selama 3 tahun di Arab. Setelah Paulus diperlengkapi, kemudian Paulus meneruskan dan memberitakan sound doktrin itu dan memilih orang-orang yang dia percayai untuk meneruskan sound doktrin itu. Rasul Paulus cuma mempunyai beberapa murid saja. Yang sering kita dengar adalah Timotius dan Titus. Jadi saudara-saudara, sound doktrin itu bukan milik Wanda Domais atau saya, atau BIC Sydney. Tetapi ini merupakan ajaran dari guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, bisnis dari sebuah gereja, dalam sebuah gereja itu adalah aletheia atau memberitakan kebenaran. Karena kebenaran adalah suatu fondasi, suatu tiang di dalam suatu gereja. Tanpa pengajaran, suatu gereja itu hanya sebuah orang berkumpul. Datang-datang ke gereja, kemudian mereka berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Dari gereja, mereka berkata haleluya. Makanya saudara-saudara, kami mempunyai konsep yang baru. Bukan hanya orang dengar khotbah seminggu sekali saja, tetapi kami mengajak orang-orang untuk belajar. Kami mengadakan kelas di ETS, Eleos Theological School. Antara lain adalah belajar Jewish Literacy, Learn Hebrew, Exegesis Kitab Wahyu, ada juga kelas Sound Doctrine, dan kelas persepuluhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memilih murid-murid yang beliau percayai untuk meneruskan dan memberitakan sound doktrin itu. Kemudian Rasul Paulus menerima sound doktrin itu dari Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus meneruskan kepada anak rohaninya Timotius. Sekarang ini Tuhan Yesus sedang mencari untuk meneruskan, untuk memberitakan sound doktrin itu. Andakah orangnya? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Sekaranglah waktunya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim, yang akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah memberitakan firman-Mu yang sudah hamba-Mu berusaha untuk mengeksekusi 2 Timotius 4, 1-2 ini Tuhan. Kiranya firman yang sudah diberitakan biarlah mengiluminasikan orang-orang yang mendengarnya Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami hati yang sungguh-sungguh, berikan kami hati yang serius Tuhan untuk terus memberitakan, untuk terus meneruskan sound doktrin ini kepada orang-orang yang mendengarnya Tuhan. Pakai kami Tuhan, utuslah kami Tuhan untuk terus memberitakan sound doktrin ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Erna yang sudah menyampaikan firman Tuhan di sore hari di Sydney ini. Saya percaya pengajaran-pengajaran ini telah membangkitkan semangat kita dan membawa pengertian-pengertian baru. Saudara yang dikasih Tuhan, pengumuman kita seperti tadi sudah disampaikan bahwa gereja kita memang adalah gereja yang belajar, ya. Gereja adalah tempat di mana kurikulum pengajaran itu diajarkan. Nah, saudara, tanggal 3 dan 7 Maret nanti, oleh anugerah Tuhan kita akan memulai pelayanan BIC Netherlands, ya.
Dan inilah tujuan kami. Jadi saya tidak panggil-panggil orang untuk kumpul-kumpul di tempat ini supaya saudara jadi pengikut saya. Tidak. Saya mengumpulkan untuk menjadi pengikut Yesus supaya diajar. Dan kita mulai mengembangkan pemimpin-pemimpin baru. Ya. Sudah terbentuk gereja di Minnesota, MBIC, dan mereka sudah berjalan dengan baik, sudah ada kebaktian doa, dan sebagainya. Kita akan terus untuk mengembangkan pelayanan itu bersama dengan hamba Tuhan di sana. Kemudian kita akan memulai pelayanan yang baru, jadi pelayanan doa tanggal 3 Maret itu hari Rabu. Tapi untuk Indonesia itu tanggal 4, hari Kamis. Nah ini karena perbedaan waktu antara Eropa dan Indonesia, jam 8 di Belanda, di Amstelveen, yang akan dipimpin oleh Gembala Pastor Renato Tangkilisan. Kalau saudara ingin ikut, ini merupakan doa dini hari, ya, di Manado sekitar subuh. Ya doa subuh, di Manado jam sebentar, jam berapa? Jam 3 ya, jam 3 ya, di Manado jam 3. Saya tidak mengupdate jamnya karena memang ini bersifat voluntary saja, karena untuk Indonesia memang terjadi perbedaan jam. Jadi kalau saudara berminat untuk mengikuti kebaktian doa malam jam 8 malam dari Amstelveen, maka saudara bisa siapkan waktu begitu ya. Saya sudah memberi contoh pada waktu saya melayani di Indonesia begitu. Dulu saya sering diundang khotbah itu oleh gereja-gereja. Mereka minta saya membina gereja mereka, dan ada juga gereja yang minta saya khotbah mengajar di kebaktian doa semalam suntuk. Saya sudah cerita tadi malam dalam kelas itu, dulu saya masih naik motor. Jadi pagi-pagi doa semalam suntuk dengan istri saya naik motor begitu, ternyata waktu bawa motor saya sudah ketiduran karena tidak tidur semalam. Untung Tuhan tolong. Jadi saya bilang istri saya, kita menepi dulu, berhenti dulu sebentar. Cari dulu supaya cari dulu kekuatan. Jangan ketiduran ini tahu-tahu udah jatuh ke got aja ini. Jadi itu, tapi kalau sekarang kan kita ikutnya lewat Zoom. Jadi kalau Anda ngantuk ya matikan kameranya sedikit, nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa begitu. Jadi saya undang untuk yang di Indonesia, mari bersama-sama ikut ya. Ini doa subuh tidak apa-apa lah, doa pagi tidak apa-apa. Jamnya akan saya update itu jamnya itu kurang lebih jam berapa tadi? Jam 3 di waktu Indonesia bagian barat dan jam 4 atau begitulah ya. Nanti waktunya saya akan lihat lagi untuk konversi waktunya. Kemudian tanggal 7 Maret adalah pembukaan kebaktian perdana, ibadah minggu yang pertama disertai perjamuan Tuhan. Gitu ya. Saya akan melayani di sana pada waktu ibadah doa, nanti Pastor Renata yang akan melayani. Jadi mari kita mendukung bersama-sama. Kalau ada teman-teman yang tinggal di Eropa, mohon share untuk flyer yang sudah atau iklan yang sudah. Saya bilang kepada saudara-saudara, mari saudara kita seperti tadi khotbah Bu Erna, jangan sisakan ruang apapun kita tidak memberitakan sound doctrine. Jadi status di Facebook, usahakan status sound doctrine. Kalau saudara tidak ada status sound doctrine, saudara bisa ambil khotbah-khotbah saya free untuk di-sharingkan. Ada tulisan-tulisan yang saya buat free untuk disebarkan. Kami juga sudah ada buku, nanti buku itu akan dicetak dalam bentuk cetakan atau sudah ada dalam bentuk e-book. Saya sudah menyebarkan kepada teman-teman, masih dalam bentuk beta, untuk diperiksa dan dikoreksi. Jadi itu memperlengkapi pengajaran-pengajaran kita. Jadi sudah Paulus menyuruh kepada Timotius, bersumpahlah Timotius, kalau saya mati, jangan sound doctrine mati bersama saya, tapi sound doctrine harus tetap diteruskan. Ajaran sehat harus tetap diteruskan. Terima kasih untuk Bu Erna yang sudah menyampaikan itu, firman yang luar biasa sekali gitu. Saya belum pernah mengeksegesis firman itu, terus terang. Bu Erna sudah melakukannya gitu, dan ini adalah hasil dari belajar. Bu Erna bukan dia mencontek-contek khotbah saya, tidak ya, meskipun kami suami istri, tapi dia mengeksegesis sendiri dan saya memberikan kesempatan dia mengeksegesis, dan itu ada di kelas kami. Teman-teman kami sudah melakukannya, saya sudah melihat banyak sekali kemajuan. Ada Ibu Marcella, dan Ibu Marcella juga akan mengembangkan kebaktian doa hari Selasa, Tuesday prayer meeting. Saya berharap ini akan menjadi cikal bakal dari BIC Manado. Mudah-mudahan kita doa, masih ada dalam tahap doa, dan juga ada Pak Reimer juga. Saya lihat mulai menyampaikan firman Tuhan. Jangan lupa nanti hari Selasa juga
Tuesday prayer meeting, Pak Reimer akan sampaikan. Ya, Pak Reimer mohon singkat ya pembawaan firman-nya ya. 10-15 menit untuk hari Selasa supaya kita fokus untuk berdoa, tapi sampaikan sound doctrine. Paulus bilang, bersumpahlah. Itu bagaikan sebuah sumpah. Orang Kristen memang tidak boleh mengucapkan sumpah, tapi itu ibaratnya begitu ya. Kalau kita sudah diberikan begitu, jangan kita mundur begitu. Ada orang yang sudah ikut sound doctrine, Bu Christine bilang sudah dapat permata malah mau makan beling begitu. Nah, saya lihat begitu, ada orang yang sudah sound doctrine sudah dapat berlian, sudah dapat berlian mau makan beling begitu, beling apa kaca gitu. Jadi kalau ada dalam sound doctrine, usahakan terus sound doctrine. Saya dorong Ibu Rike, ayo Bu Rike, terus jadikan hidup kita sehat dengan pengajaran yang sehat. Jadikan hidup kita sebagai tempat di mana ajaran benar itu diberitakan dan kita hidup dengan ajaran yang benar supaya kita pengaruhi dunia ini. Jadi jangan kasih ruang sedikit pun ajaran salah, ajaran sesat itu menyebar di dunia ini. Kitalah yang menentukan, berdiri teguh atas kebenaran. Baik, kita akan akhiri kebaktian kita. Jadi itu pengumuman-pengumuman kita. Saya mendorong teman-teman lain untuk bersama-sama. Dan juga iya, saya diingatkan oleh Pastor Erna untuk laporan keuangan katanya. Ya, baik. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan donasi dalam pelayanan-pelayanan BIC ya. Ibu Renata Tangkilisan, terima kasih banyak. Ibu Marcela Surentu, terima kasih banyak. Ini Bu Marcela, dia bukan hanya dia mengajar, tapi juga dia membantu dalam keuangan. Ibu Renata juga, terima kasih banyak. Kemudian ada Ibu Oike Abraham, terima kasih banyak. Ibu Oike Abraham maksud saya, terima kasih untuk donasi yang diberikan. Itu bukan diberikan kepada Wanda Dumais, tidak. Kita kembalikan untuk semuanya, untuk pelayanan. Jadi juga ada Ibu Ruth Pangkerego yang di Kasar, dan Ibu Lina, ya, mereka sedang memantau. Terima kasih untuk setiap donasi, setiap bulan mereka memberikan donasi. Dan tadi sudah tanya ke saya, pendeta itu buku mau dibayar apa gratis? Saya bilang gratis boleh, dibayar juga boleh, tapi dikembalikan untuk pelayanan, begitu maksudnya. Karena kita ini uang-uang yang kita kumpul, saya ingin membiayai hamba Tuhan yang melayani di Manado begitu. Begitu, bukan maksudnya sorry. Maksud saya di Indonesia, saya kok keingatnya di Manado karena saya lihat Ibu Marcela. Enggak, maksud saya di Indonesia begitu yang memang dibutuhkan. Kalau orang di Eropa, di Amerika mereka tidak dibantu, justru mereka membantu. Dan inilah karena kita ingin menyebarkan sound doctrine. Jadi nanti kalau ada hamba Tuhan yang melayani di situ, kita akan support supaya hamba Tuhan itu bisa melayani dengan baik, begitu maksudnya. Jadi inilah, kita tidak memungut persepuluhan, karena saya katakan persepuluhan itu adalah bentuk hasil ternak dan hasil panen. Jadi tidak ada hasil keuangan, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan doakan. Nah, hari ini juga saya akan doakan yang berhari ulang tahun. Tadi ulangnya. Tadi saya terima kasih untuk semua persembahan. Kalau saudara ada berkat yang Tuhan berikan, tidak perlu banyak saudara. Apa yang ada, hubungi Ibu Marcela. Untuk yang di Indonesia, hubungi Ibu Marcela supaya Anda bisa bisa turut berkontribusi. Karena kita juga akan pakai nanti membantu dan sebagainya. Pokoknya nanti ada pertanggungjawabannya. Terima kasih. Dan untuk mereka-mereka yang adakah di sini yang sakit atau mau operasi atau sebagainya, ada teman-teman yang ada informasi? Tidak ada? Kemudian ya kita berdoa untuk Jesslyn supaya dia Tuhan tolong ada operasi di lidah begitu ya, supaya dia bisa dipulihkan. Lalu ada teman kami juga seorang dokter yang di Sydney ini harus dioperasi, tangannya dipotong begitu. Saya mau doa supaya Tuhan pulihkan karena istrinya bilang he hasn't out of the wood yet gitu, belum stabil begitu, tapi kami akan doakan terus. Kemudian juga ada teman juga kemarin Pak Billy, saya ingat, saya akan doakan juga. Lalu yang berhari ulang tahun hari ini atau dalam minggu ini Pak Yosua, terima kasih, kita akan doakan. Ada lagi yang berhari ulang tahun? Kemarin ada Giada ya, kita belum doakan. Kita akan bawa doa walaupun sudah lewat. Ada Giada dengan Christina, dengan ibunya.
dengan iya. ibunya sekalian. Baik, Ibu Pinkan ya, Ibu Pinkan. Iya. Betul, Ibu Pinkan ya di Italia. Christina ya. Christina. Ada lagi nggak yang dari Indonesia yang berdoa? Pokok doa. Pak Engels, ada pokok doa khusus yang mau didoakan? Belum? Baik. Ibu Rika, ada pokok doa khusus yang mau didoakan? Atau teman-teman yang mau didoakan? Atau keluarga? Ada? Belum? Baik. Pak Reimer, ada pokok doa khusus untuk keluarga? Belum? Ya, kita doakan untuk pelayanan. Ibu Oike, bagaimana? Ada pokok doa khusus, Bu Oike? Iya, tolong didoakan dalam minggu-minggu depan. Internetnya lagi payah ini. Baik. Ya, suaranya nggak jelas katanya. Terputus. Oke, baik. Terima kasih Bu Oike. Kita akan langsung berdoa untuk hal ini. Nanti saya minta doa khusus untuk kami. Sesudah saya, Ibu Marcella ya yang akan doakan kami, saya dengan istri, dengan anak-anak. Dan juga doakan hamba-hamba Tuhan lain yang akan melayani, Pak Reimer, juga Ibu Renata, juga Ibu Marcella dalam pelayanan secara khusus. Tapi saya akan doakan supaya bisa fokus. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk Pastor Erna yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan puji Tuhan, kami mengerti dengan jelas firman tersebut. Tuhan, berikan kami semangat, kekuatan untuk berdiri teguh dalam sang doktrin. Apapun yang terjadi, kami akan tetap bergiat dan menyampaikan pengajaran yang benar itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk beberapa teman yang dalam pemulihan setelah operasi. Untuk Jesslyn, kami doakan dia, Tuhan tolong supaya dia dipulihkan kembali, beraktivitas seperti sedia kala. Saya doakan untuk Dr. Peter Kitchener, Tuhan tolong dia, Tuhan, supaya dia boleh pulang ke rumah, Tuhan, sesudah operasi besar ini, dan dia boleh Tuhan menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan membawa dia di dalam pemulihan, pengenalan akan Engkau oleh karena peristiwa ini. Kami doa juga untuk Pak Billy Sumampo yang baru-baru dioperasi, Tuhan pulihkan terus, dan Tuhan kuatkan terus. Melalui juga peristiwa ini, dia boleh melihat kasih setia-Mu. Kami doa juga untuk Tuhan Pak Yosua. Terima kasih banyak Tuhan, karena sejak awal kami juga mendukung dalam doa, melihat progresnya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, memulihkan dia, bahkan Engkau yang menolong terus kehidupannya, sehingga dia boleh melihat jalan dan kekuatan Tuhan bertumbuh-tumbuh dalam hidupnya. Terima kasih, biarlah persekutuan dengan ibunya juga Engkau buat semakin akrab, Tuhan. Dan terima kasih untuk ulang tahun ini. Saya berdoa biarlah dia semakin cinta Tuhan dan dia boleh mencari kebenaran-Mu bersama dengan istri dan anak-anak. Mereka boleh datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Christina Tuhan dan anaknya Tuhan, untuk Yada Boni Tuhan. Terima kasih untuk ulang tahun yang mereka boleh nikmati Tuhan. Saya berdoa, pelihara, lindungi Tuhan, anak yang baru bertumbuh, gadis ini Tuhan, jauhkan dari semua hal yang merusak hidupnya, biarkan dia Tuhan bertumbuh dengan kuat, sehingga dia menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga besar Tuhan. Tangkilisan Milo Or dan juga keluarga Boni Tangkilisan. Tuhan, saya doa untuk Ibu Christina dalam semua rencananya Tuhan. Semua apapun yang dia pikirkan, terima kasih untuk ulang tahun ini. Bawalah dia menyadari bahwa hidupnya adalah karunia Tuhan, dan dia boleh mencari Engkau dalam kekuatannya, dan dia boleh Tuhan memberikan hidup untuk Tuhan. Tuhan memberkati semua pekerjaan dan karir yang sedang dilakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami doa untuk semua pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Kami doa untuk juga pembukaan Bible Independent Church Netherlands Tuhan. Bantu kami dalam persiapan gembala di sana, Pastor Renata Tangkilisan, dan juga Debbie yang akan membantu pelayanan, orang-orang yang sudah dihubungi. Saya minta Tuhan, biarlah terbentuk
sebuah pelayanan yang kuat, dan biarlah pelayanan ini bisa menjangkau Tuhan, karena Engkau sendiri yang buka jalan. Saya tahu Tuhan bagaimana negara Belanda ini, dan kami sudah mendoakannya terus. Biarlah sound doctrine ditegakkan di sana Tuhan, dan banyak orang yang akan bersedia berdiri teguh atas kebenaran untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada sound doctrine. Terima kasih, Tuhan tolong dalam kebaktian doa tanggal 3 Maret nanti Tuhan, dan juga tanggal 7 Maret nanti ibadah perdana. Kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga pelayanan-pelayanan BIC Tuhan. Kami doa Tuhan untuk Tuhan semua kegiatan kami, sekolah kami Tuhan. Kami doakan Tuhan untuk semua Tuhan, kelas-kelas kami. Kami doakan setiap penyebaran firman Tuhan, baik melalui tulisan maupun melalui Tuhan khotbah-khotbah yang saya sampaikan, pengajaran-pengajaran. Bapak Surgawi, akhirnya saya ingin memberkati setiap orang yang hadir di tempat ini. Saya serahkan Ibu Renata sekali lagi dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong, memberi kekuatan, Tuhan yang membantu dalam kehidupannya, memantapkan dia. Biarlah dalam hidupnya dia boleh terus mengeksegesis firman yang hidup, sehingga firman itu boleh mengubah orang yang mendengarnya. Terima kasih untuk hidupnya yang sudah diberikan bagi kemuliaan nama-Mu untuk penyebaran sound doctrine. Tuhan, saya doa untuk keluarga, serahkan semua anak-anaknya Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, cucunya Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Saya berdoa juga untuk Ibu Marcella, untuk Timothy dan Chloe. Terima kasih banyak juga Tuhan untuk hidup yang didedikasikan bagi-Mu. Saya minta Tuhan, kami mendorong terus dalam Tuhan agar dia bertumbuh terus dengan kuat, punya keberanian, dan punya kekuatan untuk terus Tuhan berdiri teguh di atas firman-Mu, dan dia bertambah-tambah maju Tuhan. Tolong dalam semua usaha pekerjaan. Anak-anak yang sedang sekolah Tuhan, bantu Timothy dan Chloe yang sudah mendengar sound doctrine, biar mereka berdiri teguh atas kebenaran itu, dan mereka boleh menyampaikan kepada teman-teman, atau mereka boleh menjadi anak-anak yang berbeda karena mendengar firman-Mu. Saya doa untuk anak saya Tesalonika yang ada di Tuhan di Eropa. Tuhan, tolong dia Tuhan. Tolong dalam semua pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan. Tolong dalam semua tugas-tugasnya, mampukan dia. Di tahun kedua ini Tuhan, dia boleh selesai dan akan masuk pada tahun ketiga, final daripada tahunnya untuk menyelesaikan bachelornya di sana. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, lindungi dari virus COVID yang ada. Saya berdoa Tuhan untuk Bu Christine. Terima kasih Tuhan untuk keluarga besar, anak-anak wanitanya Tuhan, dan suaminya, serta cucunya, serta Pak Yosua dan anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Yesus saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong dia. Terima kasih untuk kesetiaan hidup yang sudah diberikan untuk sound doctrine. Saya doa untuk Pak Engels Mambu. Terima kasih Tuhan. Dia juga merindukan hidupnya terus dipakai oleh Tuhan semakin kuat. Biar Tondano bisa terbuka jalan, supaya Injil-Mu bisa diberitakan dengan luar biasa. Saya doa untuk Pak Reimer dan keluarganya. Terima kasih untuk Pak Reimer. Pelan-pelan Tuhan, terus tolong dia Tuhan. Semakin lama dia semakin kuat. Semakin lama dia semakin bertumbuh. Sehingga dia boleh menyampaikan Tuhan firman yang hidup itu. Yang tidak saja mengubah hidupnya, tapi bisa mengubah hidup orang-orang sekitarnya, atau keluarga besarnya, atau teman-temannya, dimanapun Tuhan taruh. Pakai dia dalam pelayanan yang ada Tuhan, dan juga dalam usaha-usahanya untuk mencari sound doctrine. Tolong keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kami doa untuk Ibu Rike Tuhan di Manado. Terima kasih Tuhan untuk suami dan juga anak-anaknya Tuhan. Apapun pekerjaannya Tuhan, tolong. Terima kasih untuk kesediaannya mendengar dan belajar bersama hari ini. Kiranya Tuhan membuka hatinya, membuka kekuatan pikirannya, sehingga dia boleh mengenal dan memahami apa itu sound doctrine, bertumbuh di dalam pelayanan sound doctrine, dan menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan juga Ibu Oike yang bersama-sama dengan kami, dengan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Bu Oike yang terus bertumbuh dengan kuat. Saya meyakini Tuhan bahwa Engkau akan juga memakai dia dengan luar biasa. Engkau akan buka jalan supaya Injil-Mu bisa tersebar melalui hidupnya. Tuhan tolong juga kehidupannya bersama dengan anak-anaknya. Tuhan yang buka jalan dan bela mereka. Apapun
yang sedang dia doakan, Tuhan Engkau akan menjawabnya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk teman-teman yang ada di Facebook Tuhan. Saya serahkan dalam tangan-Mu, terima kasih banyak untuk orang-orang yang menyaksikan program kami, yang mendukung program ini, orang-orang yang diberkati melalui penyampaian firman-Mu. Biarlah pelayanan firman ini bisa disebarkan seluas mungkin sehingga banyak orang bisa diubahkan. Kami doakan juga Bu Lina, Bu Ruth yang ada di Kasar. Tuhan tolong, Tuhan sertai terus, Tuhan bawa mereka untuk semakin bergiat dalam Engkau, dan pengertian-pengertian baru boleh disampaikan kepada mereka. Terima kasih untuk Rina dan Sanen yang ada di Sintang Tuhan, meskipun terpisah jauh dari kami, karena mereka harus melakukan pelayanan-pelayanan atau panggilan pribadi mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan, biar ada kesempatan-kesempatan bisa bergabung dengan kami, dan bisa bekerja sama dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Saya doa untuk Pak Ulpa, Pak Ferry yang tidak bersama kami, Pak Aan Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah Tuhan memberi kekuatan terus semangat kepada mereka untuk boleh bersama-sama dengan kami lagi. Dalam nama Yesus saya berdoa, saya serahkan kepada Ibu Marcella. Silakan dan saya tutup. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami, terima kasih buat keselamatan-Mu bagi kami, terima kasih buat pemberitaan firman, ibadah pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pastor Wanda dan Pastor Erna, Tuhan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan. Mereka berdua, apa yang menjadi kerinduan mereka yang terbesar yaitu mereka mau memberitakan Tuhan, sound doctrine yaitu Tuhan, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah yang dari Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan membukakan pintu-pintu penginjilan ini supaya senantiasa terbuka luas, bahkan kami rindu banyak jiwa diselamatkan lewat pelayanan mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, sejahtera. Berikan mereka Tuhan penghiburan, berikan mereka semangat, bahkan Tuhan kalau mereka lemah atau sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberikan mereka Tuhan hikmat yang dari Tuhan, memberikan mereka Tuhan semangat yang dari Tuhan, supaya apa Tuhan yang Tuhan menjadi kerinduan Tuhan, Tuhan taruh di hati mereka, dan Tuhan yang membuat semuanya Tuhan berhasil. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa diselamatkan lewat pelayanan dari Pastor Wanda dan Pastor Erna. Kami juga berdoa buat Tessa yang kuliah Tuhan di Eropa, Tuhan memberkati dia supaya dia senantiasa menjadi Tuhan mahasiswa yang benar-benar tampil beda, yang memiliki Tuhan pengetahuan yang dari Tuhan, sehingga dia benar-benar bisa Tuhan berhasil bukan karena Tuhan manusia, tetapi karena Tuhan yang memberkati dan menolong Tessa. Tuhan juga memberkati Prinsi menjadi anak yang pintar di sekolah, dan dia Tuhan diberkati oleh Tuhan senantiasa, bahkan di dalam pergaulannya, di dalam pertumbuhannya, Tuhan buat dia menjadi anak laki-laki yang kuat, dan Tuhan benar-benar mencintai Tuhan. Terpuji nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bersama sebelum akhiri ibadah atau pertemuan jemaat ini berkata, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye. Blessing. Bye. Bye.